Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Teguh dan teman-teman. Jadi kami di sini ingin menjelaskan tentang materi ekonomi bab 1. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Anissa Latifah Soleha, nomor absen 7. Dan saya Kesha Oktaviani Safayuana, nomor presensi 19. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dan sejarah ilmu ekonomi. Pengertian ilmu ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yakni oikonomia yang berarti manajemen rumah tangga. Asal katanya adalah oikos dan nomos. Oikos yang berarti keluarga atau rumah tangga dan nomos berarti peraturan, aturan maupun hukum. Oikonomi adalah aturan masyarakat sebagai hukum kodrat yang menetapkan rumah tangga yang baik. Lalu, pengertian ekonomi menurut para ahli. Yang pertama ada Adam Smith. Ekonomi adalah penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan negara. Yang kedua ada Albert Marshall. Ekonomi adalah studi tentang umat manusia dalam usaha mengkaji bagian dari tindakan individu dan sosial yang paling dekat dengan pencapaian DNA penggunaan kesejahteraan material. Sejarah ilmu ekonomi, Xenophon dan Adam Smith. Karya pertama tentang ekonomi ditulis oleh Xenophon yang hidup sekitar 350 tahun sebelum Masehi. Karyanya adalah Economicus yang berarti manajemen rumah tangga. Isinya dialog Socrates dan Critobulus mengenai peraturan manajemen rumah tangga, termasuk kebaikan pekerjaan dan pentingnya pendidikan bagi semua anggota rumah tangga untuk meningkatkan produksi pertanian. Perkembangan ilmu ekonomi pun mencakup makroekonomi dan mikroekonomi. Yang pertama, makroekonomi, melihat ekonomi secara luas. Dan yang kedua adalah mikroekonomi, melihat interaksi individu dan perusahaan dalam suatu sistem ekonomi. Lalu, yang selanjutnya adalah barter dan uang. Barter adalah perdagangan dengan saling menukar barang. Syarat-syarat barter. Yang pertama, barang yang ditukar harus ada secara nyata atau fisik. 2. Individu atau kelompok yang ingin melakukan barter harus saling memerlukan barang yang ditukar pada saat yang bersamaan. 3. Barang yang ditukar harus memiliki nilai yang setara. 4. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Seiring berjalannya zaman, barter dianggap kurang efisien sehingga manusia mulai mencari alat pengganti nilai suatu barang yang kemudian disepakati menjadi benda seperti emas, perak, dan tembaga yang kemudian berubah menjadi uang. Dan yang B, kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya. Yang pertama, kebutuhan manusia. A. Kebutuhan yang tidak terbatas. Manusia memiliki kebutuhan yang tidak ada batasnya. Maka dari itu, kebutuhan tersebut perlu dikelompokkan berdasarkan jenis dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, jenis-jenis kebutuhan. Dibedakan berdasarkan tingkat intensitasnya, subjek yang membutuhkannya, waktu pemenuhan kebutuhan, dan sifat pemenuhan kebutuhan. A. Jenis kebutuhan berdasarkan tingkat intensitasnya dibagi menjadi 3, yaitu primer atau kebutuhan pokok, sekunder, dan kebutuhan pelengkap, dan tersier barang mewah. B. Jenis kebutuhan berdasarkan subjek yang membutuhkan dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan individu atau kebutuhan masing-masing orang dan kebutuhan umum atau kebutuhan yang berhubungan dengan banyak orang atau masyarakat. C. Jenis kebutuhan berdasarkan waktunya dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang mendatang. D. Jenis kebutuhan menurut sifat dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan jasmani atau fisik dan kebutuhan rohani atau kejiwaan. B. Barang dan jasa sebagai alat pemenuhan kebutuhan. Barang adalah alat pemenuhan kebutuhan manusia yang memiliki bentuk fisik, dan jasa adalah alat pemenuhan kebutuhan yang tidak berbentuk tetapi bisa dirasakan manfaatnya. 1. Jenis-jenis barang. Barang dapat dibedakan berdasarkan cara memperolehnya, kepentingan barang dalam kehidupan manusia, cara penggunaan, cara pengerjaan, serta menurut bentuk dan sifat. Berdasarkan cara memperolehnya dibagi menjadi 2, yaitu barang ekonomi atau barang yang didapat dengan cara mengorbankan sesuatu, dan barang non-ekonomi atau barang bebas. B. Berdasarkan kepentingannya dibagi menjadi 3, yaitu inferior, esensial, dan mewah. C. Berdasarkan cara penggunaannya dibagi menjadi 2, yaitu barang pribadi dan barang publik. D. Berdasarkan hubungan pemakaiannya ada barang substitusi dan barang komplementer. Yang C, berdasarkan cara pengerjaan atau proses pengolahan, dibagi menjadi 3, yaitu barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi.
Dan yang F, berdasarkan bentuk dan sifat dibagi menjadi dua, yaitu barang tetap dan barang bergerak. Yang kedua adalah kegunaan suatu barang dibagi menjadi 4, yaitu kegunaan bentuk, kegunaan tempat, kegunaan waktu, dan kegunaan milik. Lalu kita ke sub B lalu kita ke faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Dibagi menjadi 4, yaitu faktor lingkungan, agama, adat istiadat, dan faktor peradaban. Berdasarkan bentuk dan sifat dibagi menjadi 2, yaitu barang tetap dan barang bergerak. 2. Kelangkaan sumber daya. Pengertiannya yaitu kondisi di mana manusia memiliki SDM yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak ada batasnya. Dan yang B, penyebab kelangkaan. Ada 4 penyebab kelangkaan, yaitu yang pertama, keterbatasan bina pemenuhan kebutuhan di alam. Dan yang kedua, kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Yang ketiga, keterbatasan kemampuan manusia mengelola sumber daya alam ekonomi yang ada. Dan yang keempat, peningkatan kebutuhan yang lebih tepat atau cepat. Biaya peluang, pengertian yaitu segala sesuatu yang dikorbankan saat memilih suatu pilihan. Perbedaan biaya peluang dan biaya sehari-hari. Biaya peluang adalah nilai dari alternatif terbaik yang dikorbankan ketika membuat pilihan, sedangkan biaya sehari-hari adalah pengeluaran yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan rutin. Dan yang C, literasi keuangan dan skala prioritas. Yang pertama, literasi keuangan. Literasi keuangan adalah pengetahuan dan kecakapan untuk mengelola keuangan secara efektif, membuat keputusan finansial yang tepat, dan meningkatkan kesejahteraan finansial individu dan masyarakat. Pentingnya literasi keuangan terletak pada kemampuan mengelola keuangan, menentukan skala prioritas, menabung, berhemat, dan memahami lembaga keuangan serta produk-produknya untuk menghindari masalah keuangan. 2. Skala prioritas pengelolaan keuangan. A. Skala prioritas dibagi menjadi 3, yaitu prioritas 1, prioritas 2, dan prioritas 3. Prioritas 1 mencakup kebutuhan primer dan kebutuhan masa sekarang. Prioritas 2 mencakup kebutuhan sekunder dan kebutuhan masa yang akan datang. Dan prioritas 3 kebutuhan tersier. Dan yang B, pengelolaan keuangan. Kita memerlukan pengelolaan keuangan agar kebutuhan kita terpenuhi dengan baik. Langkah awal yang dapat kita lakukan yaitu membuat pembukuan keuangan yang berfungsi untuk mencatat besarnya uang dan masuk dan keluarnya selanjutnya. Kita dapat memonitor dan mengevaluasi secara berkala berfungsi jika suatu saat keuangan terjadi masalah. Kita dapat mendeteksi penyebabnya dan melakukan tindakan pencegahan. Langkah berikutnya yaitu membiasakan diri untuk menabung. Dan selanjutnya yang D, pembagian ilmu ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu ekonomi deskriptif atau deskriptif ekonomi, yaitu mengumpulkan informasi faktual mengenai masalah ekonomi untuk menggambarkan keadaan perekonomian yang sebenarnya yang terjadi di masyarakat. Yang kedua yaitu teori ekonomi atau ekonomi teori, kumpulan asas atau hukum yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan kebijakan ekonomi, dibagi menjadi 2, yaitu teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro. 3. Ekonomi terapan. Cabang yang menggunakan hasil kajian teori ekonomi untuk menjelaskan fakta-fakta yang dikumpulkan oleh ekonomi deskriptif. Lalu kita ke subbab C, yaitu sistem ekonomi. Yang pertama yaitu sistem ekonomi tradisional. Ciri-cirinya: 1. Teknik produksi dipelajari secara turun-menurun dan bersifat sederhana. 2. Hanya sedikit menggunakan modal. 3. Pertukaran menggunakan sistem barter. 4. Belum mengenal pembagian kerja. 5. Masih terikat dengan tradisi. Dan 6. Tanah merupakan tumpukan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran. Dan yang pertama, kelebihan sistem ekonomi. Yang pertama, mendorong kerjasama antar individu. Dan yang kedua, adat dan istiadat relatif terjaga. Yang ketiga, barang yang dihasilkan untuk kelangsungan hidup jadi mengurangi pemborosan. Dan yang kedua adalah kekurangannya. Yang pertama, rentan bergantung pada kondisi alam. Dan yang kedua, standar hidup masyarakat relatif rendah. Dan yang ketiga, cenderung menolak perubahan. Lalu yang kedua ada sistem ekonomi komando. Ciri-cirinya: semua alat dan sumber daya produksi yang
dimiliki dan dikuasai oleh negara sehingga hak milik perorangan hampir tidak ada atau tidak diakui. Yang kedua, pekerjaannya tersedia dan siapa yang akan bekerja ditentukan oleh pemerintah. Rakyat tidak memiliki kebebasan untuk memilih pekerjaan. Yang ketiga, kebijakan perekonomian diatur oleh pemerintah. Pemerintah membuat perencana pembangunan nasionalnya. Segala keputusan dalam perekonomian berada di tangan pemerintah. Yang kedua, kelebihan yang pertama adalah pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran, atau berbagai keburukan ekonomi lainnya. Yang kedua adalah pemerintah menentukan jenis kegiatan produksi sesuai dengan perencanaan sehingga pasar barang dalam negeri berjalan lancar. Yang ketiga relatif mudah melakukan distribusi pendapatan. Kekurangannya adalah yang pertama mematikan inisiatif individu untuk maju sebab segala kegiatan ekonomi diatur oleh secara terpusat. Yang kedua adalah sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat dan masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memiliki sumber daya alam. Oke, yang ketiga yaitu sistem ekonomi pasar. Ciri-cirinya, semua sumber daya produksi milik masyarakat. Masyarakat diberi kebebasan tanpa batas untuk memiliki sumber-sumber produksi. Yang kedua, pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga, masyarakat terbagi atas dua golongan, yaitu golongan pemberi kerja atau pemilik sumber daya dan golongan pekerja. Manfaat dan kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi. Masyarakat tidak perlu menunggu komando dari pemerintah. Yang kedua, setiap individu bebas untuk memiliki sumber-sumber daya produksi. Hal ini mendorong partisipasi masyarakat dalam perekonomian. Yang ketiga, timbul persaingan untuk maju karena kegiatan ekonomi sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat. Dan kekurangannya adalah yang pertama, pemilik sumber daya produksi mengeksploitasi golongan pekerja sehingga yang kaya makin bertambah kaya dan yang miskin cenderung tetap miskin. Dan yang kedua, sering munculnya monopoli yang merugikan masyarakat. Yang ketiga, sering terjadinya gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasi sumber daya oleh individu. Lalu yang keempat adalah sistem ekonomi campuran. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, pemerintah dan swasta melakukan kegiatan perekonomian secara bersama. Yang kedua, tatanan ekonomi merupakan mekanisme pasar tetapi masih terdapat campur tangan pemerintah. Yang ketiga, terdapat persaingan dalam perekonomian tetapi pemerintah tetap melakukan pengawasan. Kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kita akan membahas kelebihannya dulu. Yang pertama, terjadinya kestabilan ekonomi. Dan yang kedua, pemerintah dapat lebih fokus untuk menggerakkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Yang ketiga, terdapat kebebasan berusaha sehingga mendorong kreativitas dan inisiatif. Kita akan membahas kekurangannya. Yang pertama, kesulitan menentukan batas wilayah ekonomi, swasta, dan negeri. Dan yang kedua, kesulitan menentukan batas sumber produksi. Yang selanjutnya ada sistem perekonomian Indonesia. Karakteristik perekonomian Indonesia menurut pasal 33 Undang-Undang NRI tahun 1945. Yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi penting bagi negara dan hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Yang keempat, perekonomian berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Dan yang kelima adalah nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia menurut pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, usaha bersama. Dan yang kedua, usaha vital dikuasai oleh negara dengan keberadaan BUMN. Dan yang ketiga, keputusan tentang APBN harus berdasarkan atas hak dan kedaulatan rakyat yang diwakili oleh anggota DPR. Yang keempat, tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghasilan. Dan yang kelima, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, keberlanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan. Mungkin sekian, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah dan kurang enak di hati Bapak Teguh dan teman-teman semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.